Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Muhammadan abduhu wa la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama nikmat Islam dan iman yang dengannya kita dimudahkan oleh Allah di dalam kebaikan. Dan kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat ini kepada kita sekalian sampai akhir hayat kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Ad-Da' wad Dawa, penyakit dan obatnya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, berkaitan dengan pertanyaan seseorang yang bertanya tentang keadaan dirinya yang terjebak dalam kubangan dosa. Dia mengetahui akan keburukan dosa tersebut, berusaha untuk keluar darinya, akan tetapi nampak dia kembali lagi ke lubang atau ke dalam kubangan dosa seperti dahulunya, seperti dahulu kala, atau seperti apa yang menjadi kebiasaannya. Dia bertanya kepada Al-Imam Ibnul Qayyim, bagaimanakah cara apa yang bisa dia lakukan untuk bisa selamat dari kubangan keburukan yang dia alami tersebut. Dan kita telah melewati penjelasan beberapa obat daripada penyakit apa yang dipertanyakan. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua adalah doa. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu menjelaskan tentang hakikat daripada doa, yang menjadi sebab akan kebaikan yang Allah SWT takdirkan bagi hambanya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam menjelaskan ketika seorang sudah mengetahui bahwasannya ada bagian bahwasanya doa itu merupakan bagian dari sebab yang Allah takdirkan untuk apa yang Allah jadikan bagi hamba-hambanya. Kalau seorang sudah memahami hal ini, bahwasanya doa pun merupakan bagian dari sebab yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dia tidak remehkan, untuk dia benar-benar menghargai dan memahami keadaan doa ini, untuk dia usahakan menjadi sebab dia sampai pada apa yang dia inginkan dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam menjelaskan ada dua perkara untuk menyempurnakan kebahagiaan dan kebaikannya setelah mengetahui hal ini. Perkara yang pertama yaitu dia mengetahui rincian dari sebab-sebab kebaikan dan keburukan. Dia harus berada di atas keterangan yang jelas, pemahaman yang baik tentang sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan, Dan ini bisa dia upayakan dengan mentadaburi Al-Quran. Ini juga bisa dia upayakan dengan mempelajari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga diantara yang menjadi sebab-sebab kebaikan dan keburukan, apa yang Allah perjalankan di atas muka bumi ini, dari apa-apa yang Allah telah nampakkan perjalanan umat-umat terdahulu kepada kita sekalian. Maka apa yang mereka alami dari sebab-sebab yang menghantarkan kepada kebaikan dan keburukan, itu pun bisa menjadi pelajaran. Kemudian yang kedua, Al-Imam rahimahullah itu menjelaskan di antara perkara yang penting untuk seorang menyempurnakan kebaikannya, memahami masalah doa, menempatkannya dengan baik, bahwasanya doa bagian dari sebab yang Allah. Perkara yang kedua, di antara perkara yang perhatikan dalam rangka menyempurnakan akan hal tersebut, yaitu dia berhati-hati, waspada terhadap ketergelinciran dirinya, ketergelinciran dari sebab-sebab tersebut, ketergelinciran diri dari sebab-sebab yang membawa kebaikan dengan mengabaikannya, dengan melalaikannya, ketergelinciran diri dari sebab-sebab yang menghantarkan kepada keburukan dengan meremehkannya dan mengerjakannya.
maka dia harus mewaspadai ketergelinciran dirinya dari meninggalkan sebab-sebab kebaikan, dari melakukan sebab-sebab yang membawa kepada keburukan. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam menjelaskan secara global di antara bentuk ketergelinciran diri seseorang, ya, ketika dia sudah mengetahui sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan, dia malah meninggalkan sebab-sebab kebaikan, dia malah melakukan sebab-sebab keburukan. Di antara perkara yang menggelincirkan seseorang, yang pertama yang disebutkan secara umum oleh Al-Imam adalah seorang bersandar kepada ampunan Allah, kepada maafnya dari Allah, kepada ampunan dari Allah SWT. Ini ada sebagian orang, ya, tergelincir dirinya untuk melaksanakan sebab-sebab kebaikan, untuk menjauhi sebab-sebab keburukan, karena dia bergantung kepada ampunan Allah. Dia merasa Allah Maha Pengampun, maka dengan alasan ini dia pun meremehkan sebab-sebab kebaikan, dia pun meremehkan sebab-sebab yang membawa kepada keburukan. Terkadang juga yang kedua, ketergelinciran diri itu dari jalan taswif, yaitu menunda-nunda taubat. Menunda-nunda taubat, ya. Terkadang ketergelinciran itu dengan atau yang jadikan alasan adalah istighfar dengan lisannya. Keyakinan dia bahwasanya dosa itu cukup dihapus dengan istighfar yang dia lakukan dengan lisannya. Terkadang juga dengan perkara-perkara yang mandubat, perkara-perkara amalan-amalan sunat, ya, yang memiliki keutamaan yang besar, sehingga dia lakukan itu dan bersandar dengan keutamaan tersebut sehingga meremehkan sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan. Ya, nanti kita akan jelaskan tentang hal ini. Kemudian ada juga yang beralasan dengan takdir. Ada juga yang beralasan dengan ajaran atau apa yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu dan lain-lain, ya. Ada juga yang beralasan dengan orang yang lebih buruk keadaan dari dirinya. Ya, ini dia melihat ternyata ada orang yang lebih buruk dari dia. Ada orang yang tidak melaksanakan sholat sama sekali, maka dia pun beralasan dengan itu bahwasanya dia masih melaksanakan sholat sehari sekali, masih melaksanakan sholat sehari 2 kali. Karena ada yang lebih parah, sholat 5 kali tidak dikerjakan sama sekali. Maka ini diantara alasan-alasan yang menjadi ketergelinciran diri, sehingga seorang akhirnya terhenti dari menjalankan sebab-sebab yang membawa kepada kebaikan, sehingga seorang tertipu dengan melakukan sebab-sebab yang membawa dia pada kebinasaan, kepada kehancuran. Ya, ini secara global disebutkan oleh Al-Imam rahimahullah. Tentunya beliau kemudian menjelaskan bagian atau di antara bagian rinciannya dengan jawaban atau bantahan dari sebagian ketergelinciran ini. Mari kita perhatikan apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, ya, perkara-perkara yang menggelincirkan seseorang untuk bersemangat menempuh sebab-sebab kebaikan, untuk bersemangat meninggalkan sebab-sebab keburukan. Ya, perkara-perkara yang menggelincirkan diri dari kebaikan itu apa saja, dan bantahan untuk orang-orang yang menjadikan atau yang membuat alasan dari perbuatan buruknya tersebut. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis menjelaskan di sini secara umum, ya, secara umum dulu kita sebutkan bahwasannya ada orang-orang yang bersandar kepada nas-nas yang menjelaskan tentang harapan, dalil dari Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang keutamaan yang membuka harapan seseorang di dalam amal. Contoh misalnya ucapan subhanallah bihamdi, barang siapa yang mengucapkannya sehari 100 kali maka akan diampuni dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis yang menunjukkan keutamaan suatu amal di mana yang mengamalkannya seorang akan dihapus dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, ada lagi hadis yang dijadikan landasan, yaitu hadis yang sahih dari Nabi SAW. Rasulullah bersabda, adnaba abdun damban, seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia berkata, ay Rabb, ini asabtu damban faghfirli,
Kemudian dia berkata, "Ya Allah, aku telah berbuat dosa, ampuni aku." Maka dia pun diampuni. Kemudian selang beberapa lama dari apa yang Allah kehendaki, dia berbuat dosa lagi. Kemudian dia berkata lagi, "Ya Allah, aku telah berbuat dosa, ampuni aku." Dia minta ampun, kemudian dia diampuni lagi. Kemudian selang beberapa lama dari apa yang Allah kehendaki, dia berbuat dosa lagi dan dia mengucapkan hal yang sama, minta ampun dan diampuni lagi. Untuk yang ketiga kalinya ini Allah SWT berfirman, "Alima abdi annahu rabban yaghfirud dzambi wa yakhudhu bih." Hambaku mengetahui dia punya Rabb yang mengampuni dosa. Dia mempunyai Rabb yang dapat menimpakan keburukan, siksa akan dosanya tersebut. Sungguh aku telah ampuni hambaku tersebut, maka silakan hambaku berbuat apa yang dia kehendaki. Ya, ada yang beralasan dengan hadis ini sehingga dia bermudah-mudah dalam berbuat dosa dengan alasan selama istighfar diampuni oleh Allah SWT. Bahkan sampai pada satu titik Allah mempersilahkan dia untuk melakukan apa yang dia kehendaki dari dosa. Ya, beralasan dengan hadis seperti ini yang menjelaskan atau membukakan pintu harapan dijadikan sebagai landasan untuk berbuat dosa. Ya, ada yang seperti itu. Ya, dan ini nanti akan dibantah oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, dengan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang ancaman dari suatu perbuatan dosa. Bahwasanya datang kepada Nabi SAW itu bukan hanya keterangan yang menerangkan sesuatu yang akan membukakan harapan, tapi ternyata telah datang juga dari Nabi SAW perkara-perkara atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancaman dan siksa bagi pelaku suatu perbuatan dosa. Ya, dan bagaimana kita mengkorelasikan hal ini nanti akan ada penjelasannya insyaallah taala. Kemudian ada lagi yang beralasan, ini kita sebutkan saja beberapa alasan-alasan yang diingatkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai teguran atau sebagai nasihat bagi kita sekalian. Apakah kita atau kita mungkin menjadi orang yang menjadikan alasan ini bermudah-mudah untuk berbuat dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara lagi ya menjadikan alasan takdir. Ya, ini mereka beralasan bahwasanya kita semua ini kan ditakdirkan oleh Allah. Saya berbuat dosa ya ditakdirkan oleh Allah SWT. Ya. Orang-orang ini memiliki keyakinan dalam masalah takdir dengan keyakinan yang keliru dan salah. Yaitu mereka meyakini dalam masalah takdir ini dengan keyakinan Jabriyah. Meyakini bahwasanya segala sesuatu terjadi ini dengan keterpaksaan. Sehingga ketika mereka berbuat maksiat, mereka beralasan bahwasanya maksiat yang mereka lakukan itu kehendak Allah. Mereka berada dalam kehendak Allah SWT untuk perbuatan maksiatnya tersebut. Sehingga dengan alasan ini mereka nggak mau untuk disalahkan, nggak mau untuk diluruskan, karena mereka merasa ini semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini jelas juga adalah alasan yang keliru dan salah. Dan para ulama telah menjelaskan iman kepada takdir itu terdapat 3 kelompok manusia dalam mengimani. 2 yang keliru dan kedua ini saling bertolak belakang, dan 1 yang benar, dan ini adalah apa yang diyakini oleh Ahlussunnah. Kelompok yang pertama itu kelompok Qadariyah yang mereka tidak mengimani takdir. Mereka mengimani bahwasanya apa yang ada ini Allah tidak memiliki bagian untuk kehendak ilmu dari apa yang terjadi. Ya, pokoknya semua terjadi di luar apa yang menjadi ilmu Allah SWT. Ya, manusia memiliki kebebasan menetapkan apa yang ada dan terjadi pada diri mereka. Mereka menafikan takdir, ini Qadariyah. Kelompok yang kedua bertolak belakang, berada pada sudut yang lain, yaitu kelompok Jabriyah yang mengatakan bahwasanya kita semua ini adalah terpaksa. Ya, terpaksa dan melakukan semua dengan keterpaksaan berdasarkan takdir Allah SWT. Yang ketiga ini adalah Ahlussunnah, dan ini yang benar, yang meyakini bahwasanya segala sesuatu terjadi atas takdir Allah SWT. Tapi itu tidak menafikan apa yang Allah takdirkan bagi hamba memiliki kehendak dan pilihan. Dan apa yang dilakukan oleh manusia adalah perbuatan mereka, pekerjaan mereka. Sehingga hasil dari perbuatan dan pekerjaan itu disandarkan kepada mereka bisa tercela atau terpuji
tergantung apa yang mereka lakukan. Ahlussunnah mengatakan semua ya takdir Allah SWT telah terdapat keterangannya dari Alkitab dan Sunnah bahwasanya tidak ada segala sesuatu terjadi kecuali dengan apa yang Allah takdirkan. Akan tetapi mengimani takdir ini tidak menafikan sebab, tidak menafikan kehendak yang Allah telah takdirkan jadikan pada manusia, sebagaimana yang Allah jelaskan juga di dalam kitabnya bahwasanya manusia memiliki kehendak, manusia memiliki pilihan, keinginan, ya, sehingga manusia tidak bisa beralasan dengan takdir ketika mereka berbuat maksiat. Ya, dan penjelasan ini tentunya akan ada rincian secara khusus dalam kitab akidah. Walhal ada yang beralasan untuk berbuat maksiat dengan keimanan dan keimanan yang salah dalam masalah takdir, mengikuti apa yang menjadi sekte Jabriyah. Kemudian yang ketiga, di antara alasan seorang untuk berbuat dosa atau landasan sehingga dia meneruskan perbuatan dosanya serta meremehkannya adalah orang-orang yang memiliki keyakinan al-irja, yaitu yang memiliki keyakinan bahwasanya iman itu tidak terpengaruh dengan perbuatan dosa. Menurut keyakinan mereka bahwasanya orang yang berbuat dosa, keimanan mereka tidak terganggu. Keimanan mereka tetap seperti apa yang ada pada keimanan Malakul Jibril. Ya, ini orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman cukup hanya dengan membenarkan, ya, pembenaran terhadap sesuatu, dan amal tidak menjadi bagian dari iman. Sehingga kalau ada orang yang membenarkan apa yang ada ini, walaupun amalnya buruk, keimanannya tetap sama seperti iman Jibril. Jadi tidak mempengaruhi keimanan perbuatan dosa yang dilakukan, karena mereka tidak memasukkan amal perbuatan sebagai bagian dari iman. Ini orang-orang Murji'ah, ya. Kemudian ada lagi yang beralasan dalam berbuat maksiat, ya, dengan kecintaan mereka kepada orang-orang fakir, kepada orang soleh, kepada kepada para guru-guru mereka, ya. Di antara mereka memiliki doktrin atau keyakinan yang mereka yakini dengan keliru dan salah, bahwasanya cukup mereka menyayangi orang fakir, dengan itu Allah akan menyayangi mereka walaupun mereka berbuat dosa. Mereka menghormati guru-guru mereka, mereka mencintai orang-orang soleh, yang dengan kecintaan mereka kepada orang soleh itu mencukupkan mereka untuk nanti ditolong di hadapan Allah. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saksikan di zaman kita ada orang-orang yang memiliki keyakinan bahwasanya cukup bagi seorang Islam itu masuk ke dalam organisasi tertentu, dan kalau dia sudah masuk organisasi itu, maka guru-guru, tokoh-tokoh dalam organisasi itu sudah menjamin yang berada dalam ruang lingkup organisasi ini akan ditolong, diberi syafaat nanti di hadapan Allah. Dan itu ada di negeri kita. Ya, suatu keyakinan yang disebarkan, suatu doktrin yang disebarkan bahwasanya cukup kita masuk pada organisasi tertentu. Kalau sudah masuk ke dalam organisasi ini, kita berada dalam jaminan, karena di dalamnya ada ulama, ada orang-orang soleh yang akan memberi syafaat, menjadi tawasul kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini mereka jadikan alasan untuk berbuat dosa dan keburukan-keburukan lainnya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini alasan yang tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dibenarkan, karena ini keluar dari apa yang menjadi keterangan Alkitab dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ini mengada-ngada di dalam din. Kemudian di antara mereka juga ada yang beralasan dengan perbuatan dari nenek moyang mereka, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada orang-orang yang terus berbuat keburukan mereka, bahkan kesyirikan, dengan alasan ini adalah perbuatan nenek moyang kami. Kalau memang mereka salah, tentu mereka tidak mendapatkan keutamaan, kemuliaan dari bagian dunia ini, ya. Atau ini adalah warisan nenek moyang kami yang untuk kami lestarikan. Mereka tidak mau meninggalkan kesalahan itu dengan alasan ini adalah warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. Padahal hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, warisan dari nenek moyang terbagi menjadi dua, ada yang baik, ada yang nggak baik, ya. Dan di dalam beragama, ukuran baik dan tidak baiknya adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka pun pada akhirnya tidak mau terus mengikuti nenek moyang mereka untuk tidak berpakaian, untuk bertelanjang,
untuk hanya menutupi kemaluan saja. Itu tidak mereka lakukan karena mereka tahu itu adalah suatu keburukan untuk mereka lakukan pada saat ini, di zaman ini. Di zaman ketika orang-orang pada memakai baju dengan rapi. Ya. Itu pun mereka tidak lakukan dan mereka tidak konsisten untuk mengikuti apa yang ada pada nenek moyang mereka dengan alasan itu bertolak belakang dengan ketetapan akal mereka sebagai kebaikan. Tapi untuk perkara yang telah dijelaskan agama, peninggalan nenek moyang itu buruk, itu kesyirikan, mereka tidak mau tinggalkan. Sedangkan ketika standarnya adalah penilaian mereka, maka mereka yang memilih sendiri untuk mengambil apa yang baik menurut apa yang menjadi akal mereka. Tapi kalau datang keterangan syariat menyalahkan apa yang terus mereka lakukan dari warisan nenek moyang, mereka nggak mau terima. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak menegur di dalam firman-Nya, apakah kalau nenek moyang kalian itu tidak berakal, kalian tetap ikuti? Mereka tidak di atas hidayah, kalian tetap ikuti? Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga alasan orang-orang untuk tetap berada dalam keburukannya, berbuat maksiat, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka mengatakan annallaha ghaniyun an adzabi. Allah itu maha cukup, tidak memerlukan, maha kaya dari menyiksa saya. Ya, karena siksaan Allah ketika menyiksa saya tidak menambah kekuasaannya, rahmatnya pun tidak akan mengurangi kekuasaannya. Ya, dan saya itu sangat butuh pada rahmat Allah, dan Allah SWT yang maha kaya dan tidak butuh kepada penyiksaan kepada saya. Saya sangat fakir, butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak butuh untuk menyiksa saya. Mereka beralasan dengan ini untuk mereka terus melakukan perbuatan maksiatnya, karena merasakan Allah maha kaya, nggak butuh menyiksa kita. Kita ini yang sangat butuh rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya Allah menyiksa kita? Ya, nggak ada. Tapi rahmat dan kasih sayang Allah itulah yang sangat kita butuhkan. Sehingga nampak bagi mereka apa yang menjadi kekuasaan, kebesaran, keagungan, kasih sayang Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang seperti ini mereka mengambil sebagian, meninggalkan yang lain. Mereka mengambil apa yang menjadi sifat-sifat Allah SWT sebagian, tapi melupakan sifat Allah yang lainnya, di mana Allah juga memiliki sifat marah. Allah SWT juga menjelaskan bahwasanya siksanya itu keras. Allah juga memiliki sifat hikmah. Sifat hikmah ini adalah kebijaksanaan, yang berarti Allah maha adil dan selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga keburukan balasannya keburukan, kebaikan balasannya kebaikan. Ketika mereka hanya mengenal Allah dari sisi kemahakayaan Allah dari menyiksa hambanya, dan melupakan keadilan Allah, hikmah Allah SWT, maka seperti inilah hasilnya. Sehingga mereka jadikan alasan pengenalan mereka kepada Allah yang kurang tersebut untuk berbuat maksiat. Di antara mereka lagi ada yang beralasan, ini banyak sekali alasan-alasannya ya, gak ada masalah kita sebutkan, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini mereka beralasan dengan firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah akan menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad anugerah sampai kamu ridho. Mereka beralasan dengan ini, kami kan umat Muhammad. Muhammad tuh nggak bakal ridho umatnya disiksa. Dan Allah menjanjikan Allah akan memberikan anugerah kepada Muhammad sampai Muhammad ridho. Sehingga akhirnya mereka beralasan dengan ayat ini berbuat maksiat dengan alasan kami umat Muhammad. Semata-mata menyandarkan diri sebagai umat Muhammad. Mereka merasa memiliki tiket kebebasan untuk berbuat maksiat. Karena Allah pastinya akan memberikan anugerah kepada Muhammad sampai Muhammad ridho. Dan Muhammad tentunya tidak akan meridhoi umatnya ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah taala, lihat bagaimana syaitan merusak cara pemahaman di dalam beragama. Yang menunjukkan kepada kita sekalian, tidak semua orang yang beralasan dengan Al-Qur'an, tidak semua orang yang beralasan dengan hadis, kemudian mereka berada di atas Al-Qur'an dan hadis. Ya, karena buktinya ini diantaranya beralasan dengan Quran, tapi dijadikan itu alasan pijakan untuk berbuat maksiat, untuk durhaka kepada Allah. Maka bagaimana mungkin ini adalah pemahaman yang benar?
untuk ayat yang satu ini. Sedangkan dalam banyak ayat yang lain Allah melarang kita berbuat maksiat, melarang kita perkara-perkara yang haram, melarang kita perbuatan-perbuatan yang merusak dan lain-lain. Ya. Kemudian dia bawa ayat ini dengan menyadarkan diri sebagai umat Muhammad bahwasanya Allah akan memberikan anugerah sampai Muhammad ridho, dan Muhammad nggak bakal ridho umatnya ini diazab oleh Allah SWT. Maka hadirin, ini pelajaran yang berharga sekali buat kita sekalian. Dalam beragama memerlukan pemahaman yang baik, lurus dan benar, dengan disiplin ilmu yang benar yang telah ditetapkan oleh para ulama, pijakan dan tangga-tangganya. Ya, ketika seorang main comot apa yang datang dari Al-Quran dan hadis, ya, kemudian dia pahami sendiri, maka belum tentu dia berada pada apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan hadis tersebut, walaupun itu adalah Al-Quran atau hadis yang sahih. Nah, para ulama rahimahullah, ya, diantaranya Imam Al-Qayyim itu menjelaskan orang yang seperti ini dia itu nggak tahu, ya, bantahannya orang yang seperti itu nggak tahu kalau Muhammad alaihissalatu wassalam nggak akan meridhoi kecuali apa yang Allah ridhoi. Jadi kalau Allah nggak meridhoi kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya, gimana Muhammad mau meridhoi itu? Ya, Allah akan anugerahkan kepada Muhammad anugerah sampai Muhammad ridho, dan Muhammad SAW gak akan ridho kecuali dengan apa yang Allah ridhoi. Maksiat yang mendatangkan murka Allah SWT, gimana mungkin Muhammad meridhoi apa-apa yang Allah murkai? Ini yang luput dari mereka. Bahwasanya Muhammad itu akan berada pada apa yang Allah ridhoi dan gak akan keluar dari apa yang Allah ridhoi. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, di antara juga alasan, ya, yang dijadikan landasan untuk berbuat maksiat, yaitu firman Allah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya, Allah ampuni semua dosa. Sudah silakan berbuat dosa, Allah akan ampuni semuanya. Mereka mencomot ayat ini. Mereka tidak membaca ayat yang lain bahwasanya ada dosa yang gak akan Allah ampuni, yaitu dosa syirik, ketika seorang mati dalam keadaan tidak bertobat. Mereka mencomot bagian akhir, tapi mereka lupa bagian awalnya. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang bertobat. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam dosa, jangan berputus asa akan rahmat Allah karena dosa yang mereka lakukan, kezaliman yang mereka lakukan. Ya, ini jangan berputus asa akan rahmat Allah untuk kalian bertobat, minta ampun, karena Allah mengampuni semua dosa kalau hamba itu bersungguh-sungguh, ya, dengan taubat yang nasuh. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara lagi alasan orang yang berbuat maksiat, mereka beralasan dengan firman Allah, ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kalian tertipu dari Rabbmu yang karim, yang maha mulia, yang maha dermawan? Maka mereka beralasan dengan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berbuat maksiat. Jadi kita nggak ada masalah berbuat maksiat. Menurut mereka nggak ada masalah kita berbuat maksiat. Bukankah Allah maha dermawan? Allah karim, Allah maha baik. Allah juga tahu niat saya dalam berbuat maksiat ini, ya, dan seterusnya, dari alasan kekariman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa atta subhana bil abdul kalim wa huwa sayyidus syadidul azim al muta' alladzi la yanbaghi al ightirar bihi wa la ihmalu haqqihi. Padahal maksud ayat ini, wahai sekalian manusia, jangan kalian tertipu apa yang memalingkan kalian dari Rabb kalian yang karim. Makna ayat ini bukan seperti yang mereka pahami, menjadikan kekariman Allah sebagai alasan berbuat maksiat. Tapi ayat ini maknanya, wahai sekalian manusia, ya, wahai sekalian manusia, janganlah kalian, ya, tertipu di dalam menyia-nyiakan hak Allah SWT. Padahal Allah itu yang maha mulia. Allah maha mulia, nggak pantas untuk kalian sia-siakan haknya. Allah itu maha karim, yang menganugerahkan kepada kalian sejumlah kebaikan. Sehingga bagaimana kalian tertipu
melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang telah karim kepada kalian. Itu mana ayat. Bukan menjadikan alasan kekariman Allah untuk berbuat maksiat, tapi ini sebagai teguran, sebagai nasihat. Bagaimana kalian kok lalai dari Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha Dermawan yang telah mencurahkan kepada kalian semua apa yang ada pada kalian dari kebaikan. Itu maksud ayat ini. Ya, tapi itulah orang tertipu oleh bisikan tipu daya syaitan yang menggelincirkan mereka mencari-cari alasan untuk perbuatan maksiatnya. Kemudian di antara mereka lagi ada yang beralasan dengan firman Allah, la yaslaha illal ashqa. Tidak akan ada orang yang memasuki neraka kecuali orang yang paling celaka. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, ayat ini ya, itu menjelaskan kepada kita sekalian, wala yalzam min adami saliha adamu dukhuliha. Yang namanya as-salya itu lebih khusus daripada dukhul. Ya. Orang yang masuk belum tentu berada pada kedalamannya. Ya, tapi dia masuk ke dalamnya, ya. Jadi mereka menjadikan ayat ini sebagai alasannya kita udah Islam nggak akan masuk ke dalam neraka yang paling dalam. Ya. Mereka tidak mengetahui bahwasannya masuk ke dalam neraka itu nggak harus orang berada pada kedalamannya. Karena neraka memiliki tingkatan-tingkatan. Tidak masuk pada kedalamannya bukan berarti nggak masuk ke dalamnya. Ada orang-orang yang masuk dalam neraka walaupun tidak pada kedalamannya, tapi yang berada pada kedalamannya memang adalah orang yang paling celaka. Ya. Nah, ini alasan dengan ayat ini pun tidak bisa dibenarkan. Kemudian ada lagi beralasan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah bahwasanya neraka uiddat lil kafirin. Neraka disediakan untuk orang kafir. Sedangkan saya orang Islam. Maka ngapain takut neraka? Neraka kan buat orang kafir bukan orang Islam. Ya, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, bukankah Allah juga berfirman bahwasanya surga disediakan bagi orang yang bertakwa? Dan Nabi telah menjelaskan bahwasanya yang memiliki iman walaupun seberat biji sawi akan masuk ke dalam surga. Akan masuk ke dalam surga. Ya, jadi firman Allah yang menjelaskan surga disediakan untuk orang bertakwa. Orang yang bertakwa menurut apa yang menjadi tingkatan-tingkatan mereka. Walaupun orang itu hanya memiliki seberat biji sawi iman, ya, dia tetap akan masuk ke dalam surga walaupun tidak berada pada rombongan yang pertama. Maka ini pula seperti firman Allah, neraka disiapkan buat orang kafirin. Bukan berarti orang-orang yang melakukan suatu perbuatan kufur, ya, atau perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah SWT tidak akan memasukinya, ya, tidak akan memasukinya. Sebagaimana surga untuk orang yang bertakwa bukan berarti yang hanya memiliki iman seberat biji sawi tidak akan memasukinya, ya, karena dia memiliki bagian daripada keimanan. Begitu pula orang-orang yang berbuat maksiat. Walaupun dia tidak sampai pada derajat orang kafir yang keluar dari Islam, tapi telah datang keterangan bahwasannya beberapa atau sebagian dosa terancam dan dapat membawa pelakunya ke dalam neraka. Jadi firman Allah dia disediakan buat orang kafirin bukan berarti orang-orang yang maksiat tidak mendapatkan ancaman ini. Ya, seperti itu, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian disebutkan juga ini menarik buat kita sekalian, yaitu mereka beralasan dengan keutamaan dari amalan-amalan sunat seperti sabda Nabi SAW, puasa Arafah, puasa Asyura yang akan mengampuni dosa yang tahun lalu, yang akan mengampuni dosa yang akan datang, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam, walam yadri hadal muqtar anna shaum Ramadan wa salatul khams a'dhamu ajal min siyami yaumi Arafah wa yaumi Asyura. Wa ya innamatu kafar ma bainahuma idajtuni batil kabair. Orang yang tertipu ini nggak tahu. Ketika dia hanya melihat puasa Asyura mengampuni dosa yang tahun lalu, puasa Arafah mengampuni dosa yang tahun lalu dan akan datang. Kalau kita tanya kepada mereka, itu puasa wajib atau sunat? Sunat. Mana yang lebih utama? Salat wajib atau puasa wajib Ramadan atau puasa Asyura atau puasa Arafah?
Mana yang lebih utama? Puasa sunat ini atau puasa Ramadan? Pasti mereka mengatakan yang lebih utama adalah puasa Ramadan, karena Ramadan itu puasa wajib. Tidakkah mereka, kemudian kita katakan lagi, tidakkah mereka mengetahui bahwasannya untuk puasa Ramadan itu menghapuskan dosa pada diri seseorang kalau orang itu meninggalkan perbuatan dosa besar, ya. Padahal dia lebih utama dari puasa-puasa sunat ini. Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahunna idzajtunibatil kabair. Dari satu sholat 5 waktu, dari sholat 5 waktu dari satu sholat ke sholat lainnya. Kemudian puasa Ramadan, dari satu puasa, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya. Sholat Jumat, dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya, akan menghapuskan dosa yang dilakukan di antara kedua waktu itu selama orang tersebut meninggalkan dosa besar. Ya. Kita sepakati tentu puasa Ramadan lebih adalah wajib, sedangkan puasa-puasa itu adalah puasa sunat, Asyura, puasa Arafah, puasa sunat. Kalau puasa Ramadan yang wajib, yang utamanya lebih besar, akan menghapuskan dosa kalau dengan syarat pelakunya meninggalkan dosa besar. Tentu puasa sunat ini tidak bisa dijadikan alasan untuk berbuat dosa dengan alasan dia akan menghapuskan dosa, ya. Karena tentunya dia tidak lebih utama daripada puasa yang wajib ini. Kalau puasa yang wajib saja bisa menghapuskan dosa dengan syarat-syarat, diantaranya adalah meninggalkan dosa besar. Tentu untuk puasa sunat ini lebih berhak untuk ditinggak utama. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, kata Imam Al-Qayyim, yakunu min ususil wa'at allati laha syurut wa mawani. Maka hadis-hadis yang seperti ini adalah hadis-hadis yang berisi tentang keutamaan janji dari Allah SWT, suatu kebaikan tapi memiliki syarat, tapi memiliki penghalang-penghalang. Kalau syaratnya terpenuhi, seorang bisa mendapatkannya. Tapi kalau ada penghalang untuk mendapatkan keutamaan ini, dia nggak dapatkan. Ya, dan diantara penghalang itu adalah dosa yang dia lakukan, dosa besar yang dia lakukan. Ya, ini harus dipahami dengan baik. Ya, sehingga kita bisa menempatkan atau beragama dengan baik dan benar. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Selanjutnya Imam Al-Qayyim menjelaskan penjelasan yang cukup panjang. Di antara alasan yang banyak dijadikan alasan seorang berbuat dosa, yaitu baik sangkanya dia kepada Allah SWT. Ya. Kenapa kamu berbuat dosa? Ya. Karena kan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Ya, dan lain-lain dari baik sangka yang berlebihan, dan mereka menganggap itu adalah husnuzon kepada Allah SWT, sehingga ketika pun mereka berbuat dosa, selama mereka berhusnuzon kepada Allah, itu tidak menjadi masalah. Al-Imam menjelaskan dalam kitabnya ini, ya, tentang bagaimana husnuzon yang benar. Ya, bagaimana husnuzon yang benar. Ya. Menjelaskan juga kepada kita sekalian apa yang akan didapatkan oleh seseorang dari suuzon ketika dia berbuat maksiat. Bahwasanya perbuatan dosa dan maksiat dengan sendirinya itu akan menghilangkan husnuzon seseorang kepada Allah. Ya, karena ketaatan dan husnuzon itu saling berkaitan. Sebagaimana maksiat dan suuzon pun saling berkaitan. Sehingga ketika seorang berbuat maksiat, kemudian dia berhusnuzon, maka ini tidak akan mungkin terjadi. Kalau mungkin ada, hanya sekedar tipuan yang menipu diri dari tipu daya syaitan. Ya, ini insya Allah kita akan lanjutkan dan dalami tentang masalah husnuzon yang benar dan husnuzon yang salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang menjadi alasan seorang berbuat dosa dan maksiat. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.